Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan tips kepada Sobat Tani semua tentang cara pembuatan sekam bakar. Nah, ini Sobat Tani saya menggunakan media, yaitu dengan menggunakan sekam padi yang saya peroleh dari hasil penggilingan padi di daerah kami ini yang lebih dekat, bisa dijangkau Sobat Tani. Nah, bahan yang saya gunakan Sobat Tani yaitu sekam padi sebanyak 1 karung, seperti ini Sobat Tani. Nah, ini sekam padi yang saya baru dapatkan dari penggilingan padi, karena di daerah kami ini ada yang sementara ini sedang melakukan penggilingan padi, jadi saya memanfaatkan sekamnya Sobat Tani untuk membuat sekam padi sebagai media tanam pindah bibit dari persemaian ke polybag kecil nantinya. Nah, itu saya akan gunakan sebagai media nantinya Sobat Tani. Nah, selain sekam padi yang saya gunakan ini sebanyak 1 karung besar ini, dan alat yang kedua yaitu saya menggunakan rang seperti ini Sobat Tani, kawat yang ada lubangnya ini. 1 rang ini nanti saya gunakan nanti untuk batas antara sekam padi dengan rang ini supaya nanti gampang untuk melakukan pembakaran. Jadi nanti ini Sobat Tani diletakkan di tengah-tengah sekam itu saat kita memasarkan Sobat Tani, di tengah-tengah nanti saat pembakaran. Nah, kemudian bahan yang lainnya Sobat Tani itu saya menggunakan alat untuk pengaduk, karena nanti Sobat Tani saat kita melakukan pembakaran kita harus sering-sering melakukan pengadukan supaya tidak terlalu terbakar, karena yang kita butuhkan nanti Sobat Tani adalah hasil pembakaran yang kurang sempurna. Artinya bahwa sekam padi yang kita bakar ini tidak menjadi abu tetapi menjadi sekam atau arang sekam. Nah, kemudian bahan yang lainnya Sobat Tani yang saya gunakan itu saya menggunakan rumput kering ini sebagai bahan untuk pembakarannya nanti saat sudah disiapkan nanti Sobat Tani. Kemudian saya juga menyiapkan korek api untuk melakukan pembakaran. Dan yang tak kalah pentingnya Sobat Tani itu saya menyiapkan air untuk nanti saat selesai melakukan pembakaran, jadi nanti akan disiram-siram nanti supaya tidak menjadi abu atau tidak menjadi abu sekam, tetapi yang kita inginkan adalah arang sekamnya. Nah, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya Sobat Tani atau cara kerjanya? Nah, kita simak terus pada video ini sampai selesai. Nah, kita simak Sobat Tani cara pembuatannya. Ini saya sudah siapkan sekam padi sebanyak 1 karung dan saya sudah memasang rang ini. Saya taruh di tengah-tengah sekeliling sekam nanti. Nah, kita lihat Sobat Tani cara aplikasinya, bagaimana cara pembuatannya. Simak terus sampai selesai. Jadi kita menaruh sekam ini Sobat Tani di sekeliling rang ini supaya sekam ini sudah mengelilingi kawat ini, baru kita lakukan pembakaran. Nah, setelah kita selesai melakukan pemasangan rang ini di tengah-tengah sekam padi ini,
Nah, ini saya sudah taburkan di sekeliling ini sobat tani. Jadi tinggal dilakukan pembakaran. Jadi kita usahakan sobat tani supaya saat melakukan pembakaran itu terjadi secara tidak sempurna. Artinya yang kita inginkan adalah arang sekam, bukan abu sekam, karena akan mengurangi nanti unsur hara yang terdapat pada sekam yang kita sudah bakar ini. Nah, baik, kita lakukan pembakaran sobat tani. Nah, kita tinggal membakar dari atas corong rang ini di tengah-tengah sekeliling sekam ini. Ini sudah terbakar ini. Ini alatnya sobat tani, alat untuk melakukan pengadukan supaya lebih gampang. Jadi yang perlu kita ketahui sobat tani bahwa masa atau waktu untuk melakukan pembakaran sekam padi ini itu sekitar 4 sampai 5 jam. Dan kita harus amati sobat tani jangan sampai menjadi abu, karena itu nanti akan mengurangi unsur hara pada sekam padi tersebut yang kita sudah bakar. Jadi kita harus perhatikan sobat tani, dan kita rutin melakukan pengadukan supaya nanti pembakarannya lebih sempurna.
Nah, kita lihat Sobat Tani biar terjadi pembakaran ini, dan kita tinggal menunggu waktu saja dan untuk melakukan pengadukan lagi. Jadi Sobat Tani, saya akan jelaskan sedikit lagi bahwa tujuan dari saya melakukan pembakaran sekam padi ini yaitu untuk saya manfaatkan nanti sebagai media pindah semai ke polybag kecil. Ada cabai rawit lokal lagi yang saya sudah semaikan Sobat Tani, dan saya akan nanti pindahkan ke polybag kecil dengan menggunakan arang sekam ini, karena ini akan lebih bagus Sobat Tani tanpa mencampur lagi dengan kompos atau kandang. Tetapi kita harus menggunakan sekam bakar tersebut supaya tingkat porositas atau daya ikat unsur hara pada sekam ini bisa lebih efisien dan akar tanaman lebih mudah untuk bertumbuh dan berkembang dalam polybag yang kita sudah siapkan tadi. Nah, kita simak Sobat Tani hasil pembakaran sekam padi yang saya sudah lakukan ini. Nah, ini sudah tuntas semua 100% Sobat Tani. Nah, hasilnya seperti ini. Yang terjadi adalah terbentuknya arang sekam dan bukan abu sekam. Jadi itu yang kita harapkan Sobat Tani dari pembakaran sekam padi, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kadar silika karbon pada arang sekam ini, dan juga termasuk meningkatkan unsur hara pada arang sekam yang sudah jadi ini Sobat Tani. Jadi arang sekam yang sudah jadi ini nanti Sobat Tani setelah dingin, nanti saya akan kemas, nanti saya masukkan di dalam karung, dan pas saat saya membuat media semai, yaitu dengan pencampuran tanah-tanah bakaran atau tanah-tanah hitam yang tergolong unsur haranya lebih mencukupi. Nah, saya campurkan dengan arang sekam ini untuk media pindah semai ke polybag kecil. Nah, itu adalah bibit cabai rawit lokal rica jarum yang saya sudah semaikan, dan saya akan pindahkan ke polybag kecil dengan menggunakan media semai dari arang sekam ini. Nah, ini lebih bagus Sobat Tani dan mengurangi risiko dari kelayuan dari bibit yang kita pindahkan, karena kita ketahui bahwa pada arang sekam ini memiliki sifat fisik, yaitu tingginya porositas atau daya serap air terhadap arang sekam ini. Jadi sangat bagus untuk media pindah semai ke polybag kecil. Jadi nanti pada saat tanaman kita sudah pindahkan, akar-akar tanaman akan lebih mudah dan leluasa untuk mengalami perkembangan akar dari bibit kita tersebut. Jadi sangat maksimal sekali Sobat Tani dan sangat potensial menggunakan arang sekam ini. Nah, seperti yang saya pernah jelaskan Sobat Tani pada video-video sebelumnya, pada saat kita melakukan pengocoran pada lubang tanam sebelum kita pindah tanam ke lahan. Nah, ada metode yang paling bagus dari Profesor Cabai, yaitu Mas Udin, yaitu menggunakan power soil atau pembina tanah, dan termasuk di dalamnya ada silika karbon dan trichoderma. Dan yang paling menarik di dalam itu Sobat Tani adalah silika karbon. Nah, silika karbon itu Sobat Tani kita juga temukan lebih banyak pada arang sekam ini.
Nah, ini lebih murni lagi dan lebih asli untuk mendapatkan silika karbon yang lebih tinggi unsur haranya, khususnya pada arang sekam yang sudah terbuat dari hasil pembakaran ini. Dan hasil pembakaran tersebut sobat ini harus dilakukan dengan sistem pembakaran tidak sempurna, karena yang kita dapatkan nanti adalah arang sekam, bukan abu sekam. Nah, itulah fungsinya sobat tani dari membuat arang sekam ini, yaitu sebagai media pindah tanam bibit cabai ke polybag kecil. Nah, itu sobat tani tujuan utama saya membuat meja semai ini dari arang sekam. Nah, sekarang ini sobat tani, hasil pembakaran ini sudah sempurna. Ini namanya pembakaran tidak sempurna sobat tani, itu yang kita lakukan, yaitu sekam yang kita bakar ini tidak menjadi abu tetapi menjadi arang sekam. Nah, itu tujuan pokoknya sobat tani. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam membuat inovasi, khususnya bagi petani di Nusantara ini yang melakukan budidaya cabai dan memanfaatkan sekam padi sebagai sumber silika karbon untuk media pembibitan cabainya. Nah, terima kasih, salam tani Nusantara.